Keterangan Bribka RR yang nggak yakin kalau Yosua memperkaos Ibu Putri. Bisa jadi Ibu Putri yang memperkaos Yosua. Misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Wah, seru banget nih. Jadi kemarin Let's Go baru lihat-lihat tentang kesaksian Bribka RR nih. Nah, kalian harus dengerin nih. Jadi ternyata Bribka RR ini mempunyai kesaksian yang berbeda dari beberapa orang lainnya. Sampai menurut Let's Go dia ini nggak yakin. Dia tahu nggak sih atau nggak hafal nggak sih skrip yang dikasih sama Ferdy Sambo? Kok kayaknya dia bilang dia nggak tahu apa-apa dan nggak lihat apa-apa ya. Nah, Let's Go mau bahas khusus yang ini aja nih. Jadi nggak perlu basa-basi. Karena ini seru banget. Jadi kita langsung aja bahas. Let's go. Jadi, sudah diperiksa Bribka RR ini kemarin dengan lie detector juga. Nah, menurut pengacaranya Bribka RR, Erman Umar gitu, dia tuh menceritakan bahwa kesaksian Bribka RR ini ternyata sedikit menarik nih dan banyak kejanggalan menurut Let's Go. Karena dia bilangnya nih nggak melihat sama sekali pelecehan yang terjadi pada Yosua sama Ibu Putri nih. Nah, kemarin Let's Go kira-kira udah yakin sama Komnas Perempuan sama Komnas HAM adanya pelecehan, tapi sekarang menurut polisi yang katanya ngumpet di belakang kulkas, dia nih nggak yakin, nggak lihat gitu adanya pelecehan gitu. Jadi ikut-ikut baik dia nih. Nah, jadi kita tarik lagi nih timelinenya pada tanggal 7 Juli 2022. Sudah siap? Jadi Bribka RR sama Baradae ini disuruh buat nganterin makanan ke salah satu SMA anaknya si Sambo ini. Nah, mereka udah ada supir sama asisten, tapi yang nganterin makanan malah ajudannya ya. Ini kan buat apa supir sama asistennya nih? Kalau yang nganterin makanan malah si ajudan-ajudannya, yang nyetrikain baju malah Yosua. Nanti Susi ini tugasnya ngapain? Jagain Ibu Putri Chandrawati. Tugas asisten, pembokat sama tugas ajudan ini kebalik ya gitu. Aneh nih menurut Let's Go. Jadi mereka berdua ini, Eliezer sama Rizal ini disuruh nganterin makanan ke SMA-nya si anak Sambo. Nah, setelah itu dia tuh dapat panggilan nih di telepon katanya sama Putri Chandrawati. Eliezer, Rizal, cepat dong tolong segera ke rumah gitu. Mungkin kelamaan ya dikira kok cuma nganterin makanan tapi lama, kan belum ngerokoknya Bu, belum ke warungnya ngopi dulu gitu. Gabut juga di rumah, nggak ada ngapa-ngapain, dia nongkrong dulu di sekolahan, lihat-liat cewek-cewek, coba tahu dede-dede gemes. Nah, disuruhlah mereka pulang. Nah, pas pulang ini, si Rizal ini ngelihat nih di lantai 1. Lantai 1 kok sepi, kok nggak ada orang, pada kemana nih gitu. Nah, si Rizal ini naiklah dia ke lantai 2. Terus waktu mau ke lantai 2, ngeliatlah si Susi, si milik Kitty ini tuh lagi nangis atau terduduk gitu di lantai sambil nangis. Terus ngeliat si Kuat Ma'ruf nih, ngeliat si ikan buntal ini mukanya tuh tegang gitu, kayak panik gitu. Nah, kenapa nih orang ini supir kok panik dan tegang serta si pembantunya menangis? Apa jangan-jangan si supir ini lagi main sama pembantu? Kaget ya gitu. Jadinya pas melihat keadaan ini, mereka ini lagi bingung. Rizal tuh bingung ada apa sebenarnya. Ceritanya Kuat nih bilang sama Rizal, tadi aku lihat si Yosua, dia tuh lagi turun tangga, pas aku tegur, "Hoi, ngapain kamu ke lantai 2?" Dia tuh langsung lari terbirit-birit. Nah, itu ceritanya Yosua, salah. Itu ceritanya si Kuat Ma'ruf ke Bribka RR gitu. Terus pas sudah cerita gitu, nah Yosua ini kan udah turun ke bawah nih, balik lagi ke atas. Mungkin dilihat teman-temannya baru datang nih sesama ajudan, dia tuh mau ngomong nih, mau ceritain atau mau ketemu sama Ibu Putri lagi. Pas mau ketemu Ibu Putri itu dihalangin tuh sama si Kuat Ma'ruf pakai pisau gitu. Dia nggak tahu dapat pisau dari mana ya. Pokoknya dihalangin pakai pisau tuh, jangan masuk gitu. Yosua ini kondisinya tuh masih mungkin panik sama nangis gitu. Kondisi Kuat Ma'ruf ini tegang, panik gitu. Nah, ini kejadian yang menurut Let's Go agak janggal ya. Oke, kita stop dulu sampai sini timelinenya. Yang terjadi sebelum Let's Go lanjut ya. Ini dari kita kupas dulu dari timeline ini. Menurut Let's Go ini agak aneh. Kenapa? Karena kenapa yang panik si Kuat Ma'ruf ya? Ya, dan yang tegang ya, yang berani pegang pisau juga Kuat Ma'ruf. Ini kok supir ini hebat banget nih. Kalau gitu berarti Kuat Ma'ruf aja jadi ajudannya Yosua cuma bisa setrika baju, ini kan nggak guna ya. Yang lebih berani maju, berani ngancem atau berani pasang badan ini malah si Kuat Ma'ruf. Di sini membuat Let's Go ini kecurigaan ya bahwa bukan Yosua yang malah memperkaos jadinya ya. Takutnya ini kan bahwa Yosua itu dipaksa ke lantai 2 dan digoda sama Ibu Putri. Ibu Putri yang memperkaos si Yosua gitu loh. Kaget nggak? Kaget gitu. Jadi Ibu Putri memperkaos Yosua, Yosua tuh nggak mau, lari ke bawah. Nah, dilihat sama Kuat Ma'ruf, Kuat Ma'rufnya, "Kamu ngapain ke lantai 2?" Kalau Yosua bilang, "Om Kuat, saya mau diperkaos sama ibu," kan nggak mungkin.
Ya masa ibu mau memperkaos kamu? Ya nggak mungkin, pasti kamu yang mau memperkaos ibu. Kalau Yosua bilang seperti itu, kan nggak ada yang percaya. Siapa yang mau percaya pada, kalau misalnya Yosua masih hidup ya, siapa yang mau mempercayai bahwa Yosua mau diperkaos sama Ibu Putri? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi makanya dia mau naik lagi ke lantai 2, mau ngasih tahu teman-temannya. Mungkin teman-temannya nih bakal percaya kalau dia tuh mau diperkaos sama Ibu Putri gitu. Mungkin teman-temannya nih pernah dicurhatin, Eliezer, tuh ibu, aku goda-godain aku terus, ngasih aku apa macam-macam. Aku takut deh digodain sama dia. Rizal, kamu kan tahu, kita kan udah sering bareng nih. Kamu tau lah perlakuan ibu sama aku. Aku takutnya digoda-godain. Ini aku mau jelasin sama kamu gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Tapi pas mau ke atas itu dihadang sama si Kuat Ma'ruf gitu. Jadi Kuat Ma'ruf ini mungkin karena supir udah lama ya, udah bertahun-tahun sebelumnya si Yosua. Jadi dia membela ibu mati-matian itu. Apapun yang diomongin ibu ya dia percaya-percaya aja gitu. Oke? Itu kecurigaannya. Kita lanjut timeline-nya. Nah setelah itu si Kuat Ma'ruf ini bilang sama ke Rizal, kamu coba cek ibu di atas. Dia keadaannya baik-baik aja nggak? Nah diceklah sama Rizal ke atas. Ibu ini lagi baring gitu, di tempat tidur di lantai 2 gitu. Nah setelah itu karena mereka ini berdua nggak tahu ada kejadian apa ya, inisiatifnya kan langsung itu ngamanin senjata panjang, senjata tajam, senjata pistol tuh diamanin semua tuh ke kamarnya anak Sambo karena takutnya Yosua ini dia sebel gitu loh, diancam sama Kuat Ma'ruf, dia ambil senjata, ditembak Kuat Ma'ruf. Takutnya sama Bribka RR tuh kayak gitu. Jadi diamanin semua senjatanya. Setelah itu baru deh dia cari Yosua. Yosua mana nih? Yosua gitu. Dicari-cari lah tuh keliling rumah. Yosua nih ditemuin sama Bribka RR nih depan rumah gitu. Waduh, depan rumah ada dia. Mau kabur apa mau gimana? Apalagi pesen GoFood. Langsung dia ke Yosua, ditanyain dah, gimana nih sebenarnya kejadiannya Yosua? Ada apa sih? Kenapa sampai jadi kayak gini? Gitu. Kuat Ma'rufnya kenapa gitu. Nah, di sini Yosuanya malah bilang, saya nggak tahu, aku nggak tahu nih. Kenapa tiba-tiba si Kuat Buntal ini marah sama aku dan juga tuh bawa pisau gitu. Menurut keterangan Bribka RR ya, Yosua ini nggak menyebutkan alasan apa dan dia nggak tahu kenapa si Kuat Ma'ruf ini marah-marah sama dia gitu. Nah setelah itu permintaan dari Ibu Putri buat tolong dong panggil Yosua, aku mau ketemu gitu. Nah dicarilah Yosua nih, Yosua kamu dipanggil sama ibu, ketemuin lah ibu. Yosua nih nggak mau, awalnya menolak dia karena sedih dan nangis kan, dia tuh nggak mau buat ketemu ibu, tapi dipaksa dibujuk, dia ngomong baik-baik ya, kita selesaiin aja masalahnya di sini. Walaupun saya Rizal ini saya nggak tahu masalahnya apa, saya cuma tugas saya nganterin makanan anak sekolah ya gitu, tapi ibu minta kamu ke atas ngomong aja baik-baik. Nah jadinya si Yosua mau deh ngomong ke atas, ketemu sama Ibu Putri Chandrawati. Nah di sini kira-kira ada sekitar 15 menit menurut keterangan Bribka RR. Mereka berdua ngobrol dengan posisi itu Yosua di lantai, ibunya di kasur gitu. Mereka ngobrol, tapi dia nggak tahu nih obrolan apa yang terjadi pada saat tersebut. Oke, kita stop dulu, pause. Timelinenya pause sampai sini. Nah dari timeline ini, Let's Go nih juga janggal, ini udah sangat-sangat janggal. Nah pertama, kalau misalnya Ibu PC diperkaos ya masa dia tolong panggil yang memperkaos saya tadi, saya mau ngomong baik-baik sih gitu. Pasti kenapa sih kamu memperkaos saya? Kalau kamu minta sendiri, ya saya ladeni. Nah, apa nih? Kenapa orang diperkaos trauma katanya menangis itu tuh minta panggil Yosuanya ini untuk ngomong baik-baik. Di sini ada kejanggalan nih. Masa si Kuat Ma'ruf ini, ibu beneran diperkaos bu? Apa saya pukul aja orang nih? Saya tangkap orangnya Yosua nih. Jangan Kuat Ma'ruf, karena dia terlalu ganteng. Kalau kamu yang memperkaos saya, mungkin kamu pantas dipukulin. Tapi kalau dia jangan. Mukanya adalah aset paling berharga buat saya. Kan apa nih? Kenapa si Kuat Ma'ruf berani ngancam pakai pisau, tapi nggak berani dengan tegas bahwa langsung cekek Yosua, bawa ke Ibu Putri. Nih kamu jelasin sekarang apa yang terjadi. Kan bisa gitu. Tapi kenapa permintaan Ibu PC bahwa suruh Yosua baik-baik tentang saya? Kalau kayak gini, Let's Go berpikirnya lebih aneh karena suruh dia panggil ke saya dan duduk gitu. Yosua, kamu, saya cuma minta jatah 1 ronde aja. Kenapa kamu nggak mau melayani saya, Yosua? Kan Let's Go jadi berpikir kayak gitu ya. Kalau diminta omong baik-baik ya, misalnya kalau ternyata Yosua ini dijebak gimana? Ternyata Yosua ini memang diajak ke lantai 2, terus Yosua yang mau diperkaos gitu. Ibu PC udah acak-acakan, Yosua masih rapi-rapi bajunya. Nah kita ini nggak dijelasin nih, apakah posisi Yosua waktu keluar dari kamar itu bajunya rapi atau acak-acakan? Yang diomongin cuman bajunya Ibu PC aja, yang katanya acak-acakan dan menangis gitu. Kalau ternyata bajunya Yosua rapi, nah curiga kan? Jangan-jangan Ibu PC yang acak-acakan, Yosuanya, ngapain nih? Takutnya kan kayak
merasa kejebak gitu ya. Jadinya teori yang terjadi bahwa si Ibu PC yang berniat memperkaos Yosua gitu. Nah, Yosua itu lari terbirit-birit karena itu tadi, karena nggak nyangka bahwa Ibu PC itu mau memperkaos dia gitu. Ibu PC udah totalitas banget, buka-bukaan, Yosuanya nggak mau, Yosuanya lari, kelihatan Kuat Ma'ruf gitu. Pas ditanya Kuat Ma'ruf, kamu ngapain ke lantai 2? Aduh, aku nih supir mau ikut-ikut aja, aku jelasin. Aku mau diperkaos, dia pasti nggak bakal percaya nih. Ya udah kabur aja. Makanya pas mau ke lantai 2 yang kedua kalinya, dia tuh mau bilang gitu. Dia yang mau diperkaos. Tapi setelah Brigadir Yosua ini naik ke atas dan katanya Ibu PC ini mau ngomong baik-baik, apa yang dia omongin? Kamu tadi nggak mau kan melayani saya? Gimana kalau saya buat skenario? Hah? Siapa yang bakal percaya sama kamu kalau saya mau memperkaos kamu? Pasti semua ajudan dan suami saya bakal percaya kalau kamu yang mau memperkaos saya. Betul nggak? Betul, Bu. Jadi yang kamu harus lakukan sekarang, kamu diem aja, jangan banyak bacot. Kalau ada orang yang nanya apa yang terjadi, kamu jangan menjawab. Kalau sampai berani kamu menjawab tentang apa yang saya mau lakukan ke kamu tahu akibatnya Yosua. Benar atau tidak? Betul, Bu. Takutnya kan dalam 15 menit ini, nah, dialog yang terjadi itu seperti itu gitu. Korban pemerkosaan loh yang katanya trauma, depresi dan lain-lain itu malah minta pemerkaosnya datang kembali kalau dia berduaan lagi. Dia mau nambah apa enggak? Saya tadi diperkaos sama kamu, tapi enak juga. Coba lagi sekali. Saya tadi nggak sadar-sadar banget gitu. Kan takutnya seperti itu ya. Ini kecurigaan para netizen ya, kecurigaan Let's Go juga itu. Tapi kalau ternyata Ibu Putri ini mungkin mentalnya sangat kuat dan menurut dia bahwa dia ingin mendamaikan hal ini, dia pengen tanya kenapa kamu memperkaos saya, apakah kamu hilaf apa gimana Yosua, pengen tahu alasan Yosua yang sebenarnya, bisa jadi make sense juga gitu. Teori ini Let's Go pikirkan karena dari omongan si Bribka RR ya, belum tentu hal ini yang terjadi gitu, tapi ya, janggal banget menurut Let's Go. Oke, timelinenya sudah habis, teorinya kita lanjut lagi. Nah, sampailah ke Duren 3. Di sini bukan Irjen ya, kita bilangnya si Sambo lah. Si Sambo tuh katanya udah tahu semua cerita tentang pemerkosaan ini, pelecehan ini. Nah, dia tuh nyuruh si RR buat menghabisi si Joshua. Rizal, saya perintahkan kamu buat menghabisi Yosua. Gitu. Di sini Rizalnya tuh mengatakan dia tuh nggak berani, nolak lah gitu. Jadi, maaf komandan, saya nih nggak berani, saya nggak kuat mental buat menembak atau menghabisi Yosua. Alah kamu, udah lama aja kamu jadi polisi. Ajudan saya harus berani, tembak sampai mati kalau berani. Masa gitu aja nggak berani? Ya saya nggak berani, nggak kuat mental komandan. Kalau komandan yang nembak pertama, jangan saya dong, saya juga nggak berani. Kita suruh, karena kamu nggak berani nembak pertama, saya juga nggak berani. Gimana kalau kita suruh si Eliezer aja, dia kan pegawai baru. Nah, bisa jadi dia nyuruhnya si Eliezer aja buat nembak pertama, diiming-iming, ini nih Eliezer, kamu tembak pokoknya si Yosua ya. Karena si RR ini dia nggak berani, dia malah memilih ngumpet di balik kulkas. Kalau kamu berani nembak dia, posisi RR kamu yang gantiin, posisi dia turun jadi posisinya Kuat Ma'ruf. Nah, bisa jadi kan. Tapi tetap di sini RR tuh bilang dia nggak tahu tentang pelecehan yang terjadi gitu. Dia cuma dapat perintah dan nggak banyak tanya. Kalau nanya ke Yosua juga nggak dijelasin gitu. Jadi ya dia nggak tahu ya ada pelecehan gitu. Ya masa kamu nggak tahu? Kamu udah dapat skripnya, harusnya kamu ikut dalam peran skrip ini dong. Apa mungkin RR ini ingin mendapatkan kesempatan seperti si Eliezer gitu, jadi justice kolaborator. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tapi saya menceritakan apa yang saya tahu aja. Saya harap saya jadi dapat kesempatan kayak Eliezer lah, jadi justice kolaborator gitu. Mungkin takut, mentalnya tempe mungkin ya. Di antara yang semua ini mungkin RR ini yang paling tempe mentalnya. Nah pada saat penembakan, baru si Sambo ini suruh sama Yosua, kamu jongkok gitu. Tapi Yosua ini nggak jongkok, dia tuh mundur sama angkat tangan gitu. Ada apa nih Pak? Gitu. Ada surprise, kamu ulang tahun kan? Nggak. Ada surprise buat kamu ya, memang surprise ini ya. Surprise-nya itu ditembak gitu. Surprise mana yang lebih mencengangkan daripada kamu ditembak gitu. Akhirnya Baradae yang nembak duluan. Setelah itu sisanya baru seperti kejadian yang kemarin-kemarin kita udah bahas. Itu disikat habis sama si Sambo. Katanya RR ini ke dapur itu buat ngambil HT ya. Karena dia ngerasa ada suara HT dari kepolisian lainnya, jadinya makanya dia ke dapur, kabur ke dapur duluan. Mungkin dari semua orang ini dia yang paling punya hati gitu, dia nggak tega, disuruh nembak dia nggak kuat mental, nggak tega, terus jadinya ada penembakan dia nggak tega juga ngeliatin Yosua, mungkin dia kabur ke dapur supaya dia nenangin diri dulu. Apa yang barusan aku lihat nih, kenapa aku harus kerja di sini, lebih baik aku kerja jadi kasir Alfamart. Tapi di lie detector yang katanya 93% akurat, itu dia tuh katanya berkata jujur gitu. Ini lie detektornya yang lie gitu. Mungkin salesnya, Pak Polisi, ini kita ada lie detektor
dari Amerika, akurasinya 93% akurat. Betul apa nggak? Betul. Nah, saya kan salesnya nih. Dia aja bilang saya betul. Kepolisian tertipu. Wah, bener juga tuh. Boleh juga saya beli. Pasti coba. Ternyata 93% akurat, tidak berfungsi. Nggak tahu ya, nggak tahu. Semoga ini nih bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Karena Let's Go udah pernah bahas dari sisi Ferdy Sambo. Dari POV-nya Ferdy Sambo dia bilangnya gini. Terus dari POV-nya Bu Putri Chandrawati dia bilangnya gini gitu. Dari POV Kuat Ma'ruf dia bilangnya gini gitu. Terus dari POV Komnas HAM, POV Komnas Perempuan, POV dari Deolipa, POV dari Kamarudin Simanjuntak, semua Let's Go pernah buatin videonya. Kalau kalian yang penasaran, klik aja playlist Brigadir J. Mungkin kalian bisa cari-cari kalau kalian mau nonton dari episode awal. Di awalnya kenapa, itu buat tonton aja di playlistnya Let's Go. Nah, sekarang ini POV dari Rizal, Bribka RR gitu. Nah, karena kasus ini sangat janggal, menurut kalian kejanggalan-kejanggalan apa yang terdapat di omongan atau di POV dari Bribka RR ini gitu? Karena kalau Let's Go itu janggalnya itu satu, bahwa kalau dari POV Bribka RR ya, Let's Go nggak melihat Yosua itu memperkaos Ibu Putri, malah Let's Go melihatnya Ibu Putri yang memperkaos Yosua gitu. Kalau kemarin dari POV-nya Putri Chandrawati yang Let's Go baru buat, itu Let's Go malah mengira bahwa benar Yosua memperkaos Ibu Putri gitu, tapi mau kabur aja itu. Dari POV-nya Kuat Ma'ruf, Let's Go malah mengira si Kuat Ma'ruf ini yang memperkaos Bu Putri ya. Jadi setiap POV ini membuat imajinasi kita berbeda-beda gitu. Nah, coba kalian komen aja di bawah menurut kalian gimana nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Thank you banget yang udah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan.